Bismillah, kita mulai ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Saudara? Alhamdulillah bi Bi khair khair. Ustaz. Nah, nabda insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kemarin yang bab pertama belum selesai. Kita juga belum latihan di bab ini, maka nanti sebelum masuk ke bab kedua yaitu wazan tafa'ala, kita akan menyelesaikan dulu untuk bab tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, untuk tasrifan, nanti tasrifan yang biasanya kesulitan itu di tasrifan istilahinya. Karena kalau tasrif lugawi kan semuanya sama. Baik yang fi'il madhi 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, fi'il madhinya sama ujungnya. Tetap misalnya fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ini juga nanti sama. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu sama dia. Nah, nanti yang berbeda itu adalah di tasrif istilahinya. Nah, makanya kita ulang sekali lagi mungkin supaya nanti ketika latihan kita ulang yang istilahinya saja, yang lugawinya tidak ya. Nah, maka untuk tasrifan istilahi di bab tafa'ala, nanti tasrifan adalah tafa'ala yatafa'alu. Yatafa'alu mudhari'nya. Tafa'ulan masdarnya. Nah, masdarnya juga cuma satu. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Isim fa'ilnya mutafa'ilun. Mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al. Mutafa'alun mutafa'alun. Ketika dimajhulkan, dia menjadi tufu'ila. Atau yutafa'alu untuk majhulnya dia. Nah, kemudian pembahasan kita kemarin sudah sampai ke faidah ya. Bahwa di antara faidahnya wazan tafa'ala itu adalah lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah itu menunjukkan hasil dari perbuatan fiil sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Maka dia menjadi belajar gitu. Fata'allama menunjukkan mutawa'ah atau menunjukkan litakaluf. Takaluf itu berarti taklif. Taklif itu beban. Artinya dia mengusahakan dirinya untuk bisa mendapatkan perbuatan tersebut. Misalnya tasyajja'a. Sehingga kalau syajua dia artinya berani, memang orangnya berani gitu. Tapi kalau tasyajja'a dia nggak berani, tetapi berusaha untuk bisa berani. Jadi dia mengusahakan dirinya untuk bisa berani. Kemudian yang ketiga ada mengambil fa'il, jadi si fa'il mengambil fi'il dijadikan maf'ul secara maknanya. Nah, misalnya di sini dicontohkan tabanna itu. Tabanna itu kan artinya aku mengangkat anak. Nah, siapa yang diangkat anak? Maksudnya si Yusuf. Yusufnya diangkat menjadi anak. Kemudian yang keempat ada lidalalati ala mujanabatil fi'li. Artinya fi'ilnya malah dijauhi gitu. Padahal tidak ada penafian di situ. Nah, biasanya kan orang itu ketika ingin mengatakan tidak pada satu pekerjaan, dia tambahkan nafi di sana. Tapi di sini tidak perlu. Jadi cukup dirubah ke wazan tafa'ala. Misalnya tahajjatu artinya taraktul hujud. Hujud itu maksudnya tidur. Jadi orang yang tahajud berarti meninggalkan tidur.
Ta'assamtu artinya dia meninggalkan perbuatan dosa. Tazammama artinya dia meninggalkan perbuatan tercela. Dari kata zamma, nah, zamma itu kan artinya mencela. Berarti kan dia melakukan perbuatan mencela. Tapi tazammama itu menunjukkan dia meninggalkan perbuatan mencela. Bagi yang baru bergabung, ini murojaah yang kemarin, murojaah singkat, biar tidak lupa ya. Kemudian walis soiruroh, soiruroh itu menjadi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau di sini misalnya ta'ayyamat, ta'ayyamat itu menjadi janda. Nah, berarti sebelumnya nggak janda gitu. Dia masih bersuami gitu. Ta'ayyamat. Nah, kemudian yang keenam lidalalati ala husuli asil fi'li marratan ba'da ukhra. Jadi menunjukkan perbuatan itu dilakukan bertahap. Misalnya tajarro'a. Tajarro'a itu dia minum tapi seteguk demi seteguk, perlahan demi perlahan. Atau litolab, litolab itu untuk meminta. Jadi tidak pakai fil amr, pakai fil madhi bisa gitu. Meskipun secara i'rab nanti berbeda gitu. Tapi ta'ajjala artinya tolaba ajalatahu. Minta supaya dia segera ya. Misalnya tabayyanahu artinya minta tolaba bayanahu, meminta penjelasan. Nah, ini faedah di antara kenapa sulasi mujarad itu dipindahkan ke wazan tafa'ala. Karena memang ada makna yang tidak bisa didapatkan ketika dia masih sulasi mujarad. Makanya harus dipindahkan ke wazan tafa'ala, sulasi mazid. Mazidnya harfaini, dua huruf. Nah, kemudian ada kaidah di sini. Ada kaidah. Ini penting kita pahami karena di Quran juga lumayan banyak. Ya. Di Quran berlakunya banyak. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah idzajtama'a ta'ani. Jika bertemu ta'ani, dua ta, dua ta. Kan wazannya tafa'ala. Berarti kan mudoreknya punya kemungkinan bergabung dua ta. Kalau ini kan tafa'ala ya tafa'alu. Ya, itu kalau mudharaahnya huruf ya. Huruf mudharaah itu huruf yang di awal fiil mudhari. Harus ada huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu ada empat. Ada ya, ada ta, ada hamzah, ada nun. Berarti kan ya tafa'alu punya kemungkinan tatafa'alu. Nah, maka disampaikan kaidah di sini. Jika berkumpul dua ta fi awwali mudhari'i di awal fiil mudhari tafa'ala wa tafa'ala. Kalau berkumpul dua ta di wazan tafa'ala dan tafa'ala, maka kata penulis jaza izbatuha boleh tetap taknya dibaca dua-duanya wa hadfu ihdahuma dan boleh juga membuang salah satunya. Misalnya aslinya tatajannabu, tapi boleh taknya dibuang menjadi tajannabu. Tajannabu. Kemudian takorrobu menjadi tatakorrobu menjadi takorrobu. Boleh dibuang taknya. Kemudian la tataba'ad. Boleh kita bilang la taba'ad. Kemudian la tataghayyar. Kemudian menjadi la taghayyar. La taghayyar. Nah, ini kaidah yang pertama. Jadi salah satu taknya boleh tetap ada, yang salah satunya juga boleh dibuang. Di Quran mana contohnya? Misalnya wafil Qur'ani di dalam Quran fa'antalahu tasodda. Nah, di surah apa ini? Ustaz, ada yang ingat? Fa'antalahu tasodda. Abasa ya. Di Abasa. Nah,
Nah, kalau kita maknai dia fi'il madi, berarti sudah terjadi. Padahal ini kan cerita tentang di mana? Di akhirat kan? Fa antalahu tasodda. Apa artinya? Artinya adalah anta kamu lahu bagi dia itu tasodda. Nanti akan saling bermusuhan. Gitu. Jadi di akhirat itu meskipun keluarga, kalau nggak solih, ya tetap saling bermusuhan nanti. Karena saling menuntut satu sama lain. Kakak nuntut adiknya, adek nuntut kakaknya, istri nuntut suami, suami nuntut istri. Karena masing-masing peran itu tidak berjalan. Nah, kan diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Diminta untuk saling menjaga dari neraka. Ini malah tidak diajari, tidak dijaga. Nah, makanya dikatakan fa'anta lahu tasodda. Tasodda ini bukan fi'il madi, tapi ini fi'il mudhari. Aslinya tatasodda. Tatasodda. Fa'anta lahu tatasodda. Aslinya begitu. Nah, kemudian ini juga naron taladzzo. Kalau ini di surah apa? Ada yang ingat? Sama, Abasa juga. Naron taladzzo. Aslinya tataladzzo. Naron itu kan neraka. Ya. Taladzzo yang menyala-nyala. Jadi taladzzo yang menyala-nyala. Di Quran ada nih. Nah, ini fi'il mudhari. Nah, kemudian kaidah berikutnya, kalau tadi kan berkumpul dua tak, boleh kita buang salah satunya, boleh juga dua-duanya tetap kita baca. Nah, kalau di Quran dibuang nih, tasodda, talazzo misalnya. Kemudian kaidah yang kedua, idza kanat fa'u tafa'ala au tafa'ala au tafa'lala. Tafa'lala itu nanti fi'il madi yang fi'il madi yang mujarotnya 4 huruf. Ya, fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Kemudian 5 hurufnya nanti tafa'lala. Nah, jika fa'nya berarti huruf kedua dari fi'il madi. Jika huruf kedua dari fi'il madinya itu sa'an, huruf sa, auzalan atau zal, audalan atau dal, auzayan atau zai, ausodan atau sod, audodan atau dot, huruf dot, autoan atau huruf to, atau zo, ini. Nah, sod, kata beliau, jaza fihi ibdalut ta'i harfan min jinsi ma ba'daha ma'a idghamiha fihi. Katanya boleh ibdal. Ibdal itu diganti, ditukar. Apa yang ditukar? Huruf taknya. Huruf taknya. Ditukar jadi apa? Harfan min jinsi ma ba'da. Huruf yang persis dengan huruf setelah tak. Berarti huruf fa-nya. Kan tadi wazannya tafa'ala ya. Ya, astagfirullah. Salah. Nah, disampaikan tadi itu kan wazannya adalah tafa'ala. Misalnya kita ambil satu. Nah, katanya kalau fa-nya tadi itu misalnya dal, misalnya tha. Nah, kalau misalnya huruf fa-nya ini tha, maka si ta di sini boleh kita ganti menjadi tha juga. Berarti nanti menjadi asalnya double. Tapi disampaikan ma'a idghamiha fihi. Idgham itu memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua. Afan, astagfirullah. Idgham itu adalah membuang huruf yang pertama, mentasydid huruf yang kedua. Itu namanya idgham, ya. Idgham. Sehingga nanti ditasydid. Contoh misalnya itsaqala. Itsaqala. Hamzah wasol di sini tambahan. Aslinya adalah tasaqala. Kemudian taknya diganti jadi sa,
kemudian di idgham menjadi tsaqala, dan berat dibaca. Akhirnya ditambahkan hamzah wasal di awal sehingga bisa dibaca menjadi itsaqala. Jadi dari tasaqala boleh kita rubah menjadi itsaqala. Izzayyana aslinya tazayyana. Kemudian taknya diganti dengan zai, ditasydid menjadi zayyana. Karena susah dibaca diganti hamzah wasal. Izzayyana. Idzakaro aslinya tazakkaro. Is-sabaro ya aslinya tasabbaro. Nah, ini dua kaidah yang dibolehkan di dalam wazan tafa'ala atau tafa'ala. Kalau yang kedua tadi di tiga wazan. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu Ustaz Sadah. Sebelum kita masuk ke tamrin untuk berlatih mentasrif, ada yang mau disampaikan dulu? Silahkan. Tafadhol jika ada. Habis ini Ustaz, kita, silakan. itu kalau yang barusan membedakan, kan barusan kata Ustaz itu hamzahnya hamzah wasol yang Hmm, isaqala. Naam. Ya, itu kan ditulisnya dengan seperti itu gitu ya hamzahnya. Kalau dia dalam Al-Qur'an kan gitu tuh kayak hamzah kotok gitu. Nah, ini Betul. membedakannya gimana itu? Kayak ya kalau di fi'il amr kan dia hamzah wasol juga. Mm-mm. Ini penulisannya membedakannya gimana di kitab ini? Iya. Kalau misalnya fil amr nanti, kalau yang masih murni seperti ini, ujungnya nanti dia sukun kan? Seperti itu. Itu kalau di fil amr. Itu pun kalau hamzah wasol itu hanya ada ketika fiil madinya 3 huruf. Mudorenya dia empat huruf. Jadi fiil madi yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu dia tidak pakai hamzah wasol di awal. Sehingga sebenarnya agak gampang membedakannya dengan fiil amr untuk hamzah wasolnya. Kenapa? Karena kalau fiil amr yang ada hamzah wasol mesti jumlahnya hanya 4 huruf. Sementara isa kola ini sudah satu pendobelan sin, dua tambah alif, kof lam sudah 6 huruf. Nah, berarti nggak mungkin dia fiil amr gitu. Nah, dari situ kita bisa bedakan, Ustazah, untuk apakah dia fiil amr atau dia fiil yang masuk dalam kategori ini, seperti itu. Karena kalau sudah lebih dari 4 huruf fiil madinya, 3 huruf fiil madinya sudah tidak pakai hamzah wasal. Misalnya tafa'ala, nanti fiil amrnya tafa'al. Kemudian fa'ala menjadi fa'il. Af'ala menjadi af'il nanti. Fa'ala menjadi fa'il. Tidak pakai hamzah wasal. Begitu, sana mungkin jawaban singkatnya. Kalau ini kan kalau apa sih namanya di dalam, jadi kalau kita belajar bahasa Arab tuh penulisan hamzah wasol dengan hamzah kotok itu sama aja ya Ustaz ya. Hmm, iya. Jadi penulisannya sama saja. Nah, nanti perbedaannya cara membaca. Kalau hamzah kotok nanti dia harus dibaca ketika bersambung dengan kata yang lain sebelumnya. Tapi kalau hamzah apa namanya? Hamzah wasol itu terputus ketika dia bersambung dengan kata yang lain. Tapi dibaca ketika dia menyendiri di awal. Seperti itu. Kurang Ustaz. Afwan. Ada yang lain? Sada semuanya. Jika belum, oh Jadi iya. ada Pak Ustadz. Mm-mm. Pak Ustadz, Ya, silakan, Ustaz Helwin. tadi yang ditanyakan Ibu itu, jadi berarti yang di buku ini Hamzah Koto atau Hamzah Wasol, Pak? Hamzah wasal, Ustaz. Hamzah Hamzah Wasol wasal. ya, cuman Mm-mm. cuman untuk menjelaskan bahwa kan maksud saya gini, kalau ditaruh sebagai Hamzah Wasol kan nggak perlu ada harokat gitu loh.
Mm-mm. Ya, Tetap ini harus hanya untuk diberi, menentukan bahwa membacanya seperti itu gitu ya. Tapi jadi sebenarnya tetap ini hamzah hamzah wasol ya, Pak Ustaz. betul, betul. Karena dia di awal harus tetap diberi harokat, karena nggak bisa dibaca nanti. Sama Oh seperti iya, pada, cuman maksud saya kalau hamzah wasol kan walaupun nggak dia kasih harokat, orang kan sudah tahu dengan ketentuan hamzah wasol bahwa membacanya bagaimana begitu, Ustaz. iya, Jadi betul, di sini betul. ini bukan hamzah kotok ya, tapi hamzah wasol gitu, Iya, Ustaz. tetap hamzah wasal. Ya, Tetap hamzah makasih, Pak wasal. Ustaz. Nah, baik, itu sedikit tambahan. Nah, sekarang kita coba praktekkan tasrifan kita. Tadi wazannya, tasrifannya kan tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Kemudian mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun. Nah, di sini diminta ditasrif untuk masdar, amr, nahyi, isim fa'il, maddi majhul. Maddi majhulnya tadi apa? Tufu'ilah. Tufu'ilah. Ya. Kita tasrif tabayyana. Tabayyana masdarnya apa? Apa masdarnya kira-kira? Tabayyuna. Tabayyunan. Tabayyunan. Kita tulis wazannya di sini nanti untuk memudahkan. Apa tadi? Tafa'ulan. Tafa'ulan. Oke. Kemudian amarnya tafa'al ya. Tabayyan. Tabayyan jadi Bayan. tafa'al. Nahinya la tatafa'al. La tatabayyan. La tatabayyan. Isim fa'ilnya mutafa'ilun. Mutabayyan. Mutafa'ilun. Oh ini kok. Madi majhul tufu'ila. Ini kayak ghain. Tufu'ila. Kita ulangi ya. Tabayyana. Masdarnya apa? Tabayyunan. Tabayyunan. Amarnya. Tabayyan. 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 Nahinya. La tatabayyan. La tatabayyan. La tatabayyan. Isim fa'ilnya Mutabayyinun. mutabayyinun. Madi majhulnya tabay Tatabayyin. tubay Tubayyinu. tubayyina Tubayyin. tubayyina. Madi majhul. Takhallafa. Masdarnya. Falafan. Takhol Oh, tafa'ulan. Berarti takhol Takallufan. takhallufan. Amarnya Takhalluf. takhallaf. Takhalluf. Takalluf. Kemudian Takhalluf. Takhalluf. takhalluf apa takhallaf? Takhallafa iya takhallafu. Berarti la tatakhallaf. La tatakhallaf. Isim fa'ilnya Mutakhallifun. mutakhallifun. Fi'il madi majhulnya Takhallifu. tukhal Tukhallifu. Tukhol apa tukhul? tukhallifa. Tukhallifa. Kalau madi selamanya fathah ujungnya. Tukhallifa. Ustadz, Dalam. Iya, Ustaz. iya itu untuk yang majhul wazannya bukan tufu ila Ustadz. Ila. Langsung. Apa wazannya? Tufu ila madi majhul. Tufu. Tufu Tufu ila ila. Tidak ada tasdidnya. ada. Nah, Bukan. maksudnya yang huruf H-nya itu pakai domah Ustadz. Tufu Iya. ila. Oh iya, bukan tufa ya. Bukan tukho ya. Nah, Apa nafan? Berarti tukhullifa. Ah ya, syukran Ustaz. Afwan. Tukhullifa. Tamassaka masdarnya. Masukan. Tamassukan.
Tamassukan. Amarnya. Tamas. Tamassak. Tamassak. La. Tatamassak. La tatamassak. Mutama. Mutamassikun. Kemudian. Tumusik. Tumussika. Ya. Betul. Tumussika. Nah, tamassaka. Berpegang teguh. Kemudian. Tadommana. Tadommunan. Tadommunan. Amarnya. Tadomman. Tadomman. La. Tatadomman. La tatadomman. Mutadamminun. Mutadamminun. Tudum. Tudummina. Tudummina. Tabassama. Ini yang sering didapatkan. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tabassama. Masdarnya Tabassuman. tabassuman. Amarnya Tabassam. tabassam. Nahyinya la. Tatabassam. Isim fa'ilnya Tabassum. mutabassimun Tubusima. tubusima. Itu misalnya dalam hadis tabassumuka pakai masdar ya, tabassumuka. Nah, ini kita lewati untuk ini insya Allah. Prakteknya tadi sudah ini. Kita masuk sekarang di babusani wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Nah, ini beda lagi tasrifannya dengan yang sebelumnya. Sudah beda lagi tasrifannya. Makanya yang bingung itu di sini. Karena dari wazan fa'ala, 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 kemudian tafa'ala, beda semua tasrifan istilahinya. Termasuk ini tafa'ala. Mudhari'nya ya tafa'alu. Masdarnya tafa'ulan. Isim fa'ilnya mutafa'ilun. Isim maf'ulnya mutafa'alun. Amarnya tafa'al. La tatafa'al nahyi. Mutafa'alun mutafa'alun untuk zaman makan. Sementara untuk majhulnya tufu'ila yutafa'alu. Tasrifannya itu. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Nah, amsilatu contohnya misalnya taba'ada. Kita tasrif bisa. Taba'ada ya taba'adu taba'udan mutaba'idun mutaba'adun taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun misalnya. Takotala ya takotalu takotulan mutakotilun mutakotalun takotal la tatakotal mutakotalun mutakotalun. Nah, kita coba tasrif dua contoh sama-sama coba. Tahasada tasrif bersama-sama saja. Tahasada. Yatahasadu. Nah, dilanjutkan. Tahasada ya tahasadu. Yatahasadu. Tahasudan. Mutahasidun. Mutahasadun. Tahasad. La tatahasad. Mutahasadun. Mutahasadun. Tuhusida. Yutahasad. Yutahasadu. Nah, misalnya seperti itu. Tinggal diikutkan ke wazan. Nah, nanti lama-lama kan tidak lihat wazan gitu. Sehingga kita tutup begini pun bisa kita tasrif. Tasahala ya tasahalu tasahulan mutasahilun mutasahalun tasahal la tatasahal mutasahalun mutasahalun. Yang penting diulang-ulang itu. Praktek ya di sana. Nah, itu untuk tasrifan di istilahinya. Nah, kalau far'i tasrif lugawi itu, nah nanti kalau kita sudah mutkin yang sebelum-sebelumnya di sini jadi gampang dan seterusnya. Karena sama aja ujungnya. Misalnya tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu, tafa'alat, tafa'alata, tafa'alna.
tafa'alta, tafa'altuma, tafa'altum, tafa'alti, tafa'altuma, tafa'altunna, tafa'altu, tafa'alna. Sama dengan fi'il madhi yang lain. Mudhari'nya juga sama. Yatafa'alu, yatafa'alani, yatafa'aluna, tatafa'alu, tatafa'alani, yatafa'alna. Tatafa'alu, tatafa'alani, tatafa'aluna, tatafa'alina, tatafa'alani, tatafa'alna, atafa'aluna, tafa'alu. Ketika masdar tafa'ulan, tafa'ulaini, tafa'ulatin masdarnya. Isim fa'il ke mufrad musanna jamak muzakkar maupun muannas. Mutafa'ilun, mutafa'ilani, mutafa'iluna. Mutafa'ilatun, mutafa'ilatani, mutafa'ilatun. Isim maf'ulnya sama juga ke mufrad musanna jamak mutafa'alun, mutafa'alani, mutafa'aluna, mutafa'alatun, mutafa'alatani, mutafa'alatun. Fi'il amrnya pun sama. Tafa'al, tafa'al, tafa'ala, tafa'alu, tafa'ali, tafa'ala, tafa'alna. Untuk fi'il amr. Kemudian fil nahinya juga sama. La tatafa'al, la tatafa'ala, la tatafa'alu, la tatafa'ali, la tatafa'ala, la tatafa'alna. Nah ini karena jadi fil mudhari kemasukan amil jazm. Amil jazmnya la nahi. Makanya nunnya dibuang kalau yang af'alul khamsah. Kalau yang sahih akhir disukun. Nah, kalau yang ini dia mabni ya. Selamanya mabni karena bersambung dengan nun niswah. Zaman makan mutafa'alun, mutafa'alani, mutafa'alatun. Kalau majhulnya nanti tufu'ila, tufu'ila. Oh, ini keliru ya. Nah, ini banyak yang salah. Yang salah satu, dua, dua, tiga. Oh, banyak yang salah. Satu. Jadi aslinya tufu'ila, tufu'ila, tufu'ilu, tufu'ilat, tufu'ilata, tufu'ilna, tufu'ilta, tufu'iltuma, tufu'iltum, tufu'ilti, tufu'iltuma, tufu'iltunna, tufu'iltu, tufu'ilna. Ini banyak yang salah. Kayaknya salah penulisan dicetakan bisa jadi. Nah, makanya biasanya di kitab-kitab Arab itu ada namanya muhakkik. Muhakkik itu yang ngecek isi kitab betul atau tidak. Seperti itu. Itu muhakkik. Di Indonesia yang lagi viral itu muhakkik kitab kelas dunia, tapi kerjaannya jadi ini, tukang bangunan, kuli bangunan. Kita akan misalnya di kitab-kitab Maktabatur Musi itu kita akan sering ketemu dengan nama Ibnu Harjo. Beliau orang Kudus dan baru diketahui maksudnya secara kebiasaan harian itu tidak dikenal sebagai ulama yang dalam ilmunya gitu. Karena kerjaan hari-harinya jadi bukan kuli ya, mungkin kerja di bangunan katanya. Ternyata namanya terpampang di kitab-kitab kelas dunia, ya, Fathul Qorib ya. Ya, banyak kitab-kitab beliau yang sudah ditahqiq. Nah, misalnya ini fungsi tahqiq diantaranya adalah untuk ngecek isi kitabnya, ada yang salah atau tidak. Kalau di Indonesia namanya apa? Editor ya, Ustaz. Nah, mungkin namanya mirip seperti itu. Iya Ustadz, sebutannya editor. Editor kalau di buku berbahasa Indonesia. Kalau di Arab namanya, kalau kitabnya berbahasa Arab disebut muhakkik. Nah, kemudian kalau mudhari'nya yutafa'alu, yutafa'alani, yutafa'aluna, tutafa'alu, tutafa'alani, yutafa'alna. Nah, ini juga keliru berarti di sini. Harusnya mudhari'ahnya pakai ya. Nah, yang punya kitab bisa dikoreksi. Tutafa'alu, tutafa'alani, tutafa'aluna, tutafa'alina, tutafa'alani, tutafa'alna, utafa'alu, nutafa'alu. Kalau ke bawahnya betul ya. Nah, sekarang faedahnya. Nah, kenapa dipindahkan ke wazan tafa'ala?
Kalau di wazan fa'ala kemarin kita mendapatkan al-musyarakatu bainasnaini. Jadi dua orang saling melakukan pekerjaan yang sama. Terus kalau lebih dua orang bagaimana? Nah, dipindahkan ke wazan tafa'ala. Karena kalau tafa'ala itu lil musyarakati bainasnaini, faso'idan atau lebih. Jadi boleh digunakan untuk dua orang yang berserikat. Berserikat itu bersyirkah, mungkin kalau kita bilangnya saling bekerja sama, melakukan perbuatan yang sama. Syirkah itu kan begitu. Satu bisnis dilakukan berdua atau lebih misalnya. Mislu tadoroba Zaidun wa Amrun. Berarti artinya bukan Zaid mukul Amr gitu. Karena kalau Zaid mukul Amr itu doroba. Kalau doroba itu satu pihak yang melakukan perbuatan. Nah, kita lihatnya dua-duanya saling memukul gitu. Nah, berarti nggak bisa pakai doroba. Bisanya pakai doroba, wazan fa'ala atau tadoroba. Artinya saling memukul. Jadi Zaid dan Amr itu saling pukul-pukulan. Atau lebih dari satu. Tasolohal qaumu. Misalnya kaum itu saling berdamai. Namanya kaum itu tidak mungkin satu dua orang. Mesti lebih. Karena jumlah kaum itu kan banyak gitu. Nah, itu yang fungsi pertama, lil musyarakatu bainasnaini fasaidan. Yang kedua, lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah sama seperti yang sebelumnya, hasil perbuatan dari fiil yang sebelumnya. Misalnya ba'atu, aku menjauhkan dia. Apa yang terjadi? Berarti kalau sudah dijauhkan kan saling menjauh. Makanya ada artinya saling menjauh. Wataba'tuhu, aku mengikuti dia. Fatataba'a, maka artinya saling mengikuti. Nah, itu fungsi kedua, mutawa'ah. Yang ketiga, satu-satu, liizhari malaisa fil waqi. Maksudnya pura-pura. Liizhar, untuk menampakkan ma apa yang laisa tidak ada fil waqi, pada faktanya. Nah, kalau kita bilangnya pura-pura gitu. Misalnya tamarodo, dari kata marodo kan? Marodo artinya apa? Marido. Marido artinya apa? Marid. Marido itu sakit kan? Kalau marido sakit beneran gitu. Kalau tamarodo itu pura-pura sakit artinya. Tamarodo pura-pura sakit. Nah, sehingga dengan kita mengerti definisi atau fungsi perubahan wazan, kita bisa tepat untuk memahami satu kalimat. Nah, tamarodo aliyun artinya Ali itu pura-pura sakit. Ai azharol marodo, Ali itu menampakkan sakit gitu. Walaisa fihi marodun, tapi tidak ada sakit sebenarnya dalam dirinya gitu. Nah, ini fungsi ketiga. Misalnya kita lihat lagi tajahalal alimu. Nah, ini kita nggak bisa bilang orang alim itu bodoh gitu. Karena pakai wazannya tafa'ala. Artinya apa? Azharul jahla. Dia menampakkan ketidaktahuan gitu. Walaisa bijahilin. Padahal tidak ada pada dirinya itu ketidaktahuan. Apa? Kebodohan gitu. Jahal itu kan bodoh ya. Artinya dia menampakkan kebodohan padahal tidak ada kebodohan dalam dirinya. Baik, kita lanjutkan ya, satu-satu. Yang keempat, bima'nal fi'lil mujarrad. Artinya tidak ada perubahan makna sama sekali. Jadi mau dia mujarrad, mau berubah ke tafa'ala, tetap maknanya sama. Sama seperti di wazan fa'ala juga ada bima'nal fi'lil mujarrad. Nah, misalnya ta'alallahu wa tasama. Ta'ala itu sama artinya dengan ala, tasama itu artinya dengan sama, artinya tinggi ya. Jadi sama, tinggi. Ala juga tinggi artinya.
Yang terakhir fungsinya adalah lil wuqu'i tadrijan. Terjadinya itu bertahap. Tadrij. Darroja yudarriju tadrij. Contoh tawarodal qaumu. Apa maksudnya tawarodal qaumu? Warodu, mereka itu datang daf'atan ba'da ukhra. Ya. Jadi datangnya itu tidak langsung keseluruhan gitu, tapi bertahap. Nah, pakai wazannya tafa'ala. Atau tawatorar rijal. Ya. Artinya ja'u wahidan ba'da wahid. Mereka datang satu-satu. Bentar ya. Ya, sama ya, tawaroda dan tawatoro. Artinya sama-sama datang ya. Tawaroda itu ya datang, tawataro itu ja'u wahidan ba'da wahidin. Nah, ini diantara fungsinya. Tadi ada 5 fungsi ya. Al-musyarakatu bainasnaini lil mutawa'ah. Kemudian yang ketiga tadi lizhari, untuk menampakkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak ada pada dirinya. Yang keempat, tidak ada perubahan sama sekali antara mujarad dan wazan ini gitu. Tetap bermakna seperti mujarad. Atau yang kelima, terjadinya itu bertahap untuk di wazan-wazan tafa'ala ini. Nah, sampai di sini dulu Ustadz Usadah untuk wazan tafa'ala. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Tafadhal jika ada. Nah, jika tidak ada, kita lanjut sedikit dulu ya. Nah, ini sebenarnya dibahas juga tadi di yang sebelumnya, di wazan tafa'ala. Nah, apa itu kaidahnya ya? Izajtama'ata'ani, yang tadi, jika berkumpul dua ta fi awali mudhari'i tafa'ala, di awal mudhari'nya tafa'ala, jaza isbatuhuma, boleh tetap tak keduanya, wa hadfu ihdahuma, dan boleh membuang salah satunya. Misalnya la tahasadu ya. La tahasadu asluhu la tatahasadu. Boleh tetap la tatahasadu atau dibuang taknya menjadi la tahasadu. Atau la tabaghadu ya. Asluhu la tatabaghadu. Nah, jaza isbatuhuma. Boleh tak keduanya tetap ada, boleh juga dibuang salah satunya. Kemudian kaidah berikutnya matakana fa'u tafa'ala au tafa'ala sa'an au zalan au dalan au zayan au sodan au dodan au to'an au zo'an jazafi ibdalut ta'i harfan min jinsi ma ba'daha ma'idghomiha fih. Ini sama seperti yang tadi. Jadi maksudnya kalau pada wazan tafa'ala fa fi'ilnya itu sa, zal, dal, zai, sod, dot, to, zo. 8 huruf. Maka taknya boleh ditukar dengan huruf yang seperti di depannya. Kemudian diidghamkan, ditambahkan hamzah wasol. Nah, ini mungkin yang lebih mirip hamzah wasol. Itsaqala. Kalau hamzah kotok itu biasanya ada hamzah kecil di bawahnya. Kalau hamzah wasol dia hilang hamzah kecilnya di bawah. Ya seperti ini. Itsaqala ya. Aslinya tasaqala. Iddasara asluhu tadassara. Ittahara asluhu tatohhara. Tatohhara. Nah, dari mana kita tahu dia hamzah wasol? Misalnya di Quran ini. Misalnya wa fil Qur'ani wa in kuntum junuban fattahharu ya. Jika kalian junub, nah kalau kita maknai fi'il madi ini bisa keliru. Jika kalian junub fattahharu, maka kalian telah suci gitu katanya. Itu kalau dimaknai fi'il madi. Karena fi'il madi itu kan maknanya telah terjadi.
Artinya orang yang sudah junub tidak perlu bersuci karena sudah suci. Karena kalau menggunakan fi'il madi. Nah, misalnya kalau kita manai dia fi'il madi seperti itu. Tapi kan di sini fi'il amr ya. Menjadi fattoharu ya. Maka bersucilah kalian. Makanya menjadi tatoharu ya. Afwan. Wa in kuntum junuban fattoharu. Ai fatatoharu. Jika kalian junub, kok maknanya jadi begini? Kalau pakai fi'il mudhari kan berarti sedang atau akan gitu. Oh, pakai fa ya. Pakai fa. Syarat ini. Wa in kuntum junuban. Kan ada syarat sebelumnya. Maka bersucilah kalian. Maka bersucilah kalian. Jadi aslinya ittoharu itu adalah tatoharu di sini. Tatoharu. Di Al-Mudassir misalnya ya ayyuhal muddathiru ya. Aslinya ya ayyuhal mutadassir. Mutadassir. Boleh taknya dibuang. Hal mudassir. Nah, di Quran yang lain misalnya wa ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah issaqaltum ay tasaqaltum. Nah, ini di antara contoh di Quran ya. Ketika wazan tafa'ala itu fa-nya tadi 8 huruf tadi, maka boleh dia dibuang hurufnya, huruf taknya, kemudian diganti dengan huruf yang seperti 8 tadi, kemudian diidghamkan, tambahkan hamzah wasol di awalnya. Baik. Mungkin itu Ustadz Ustadzah nanti tamrinnya insya Allah mungkin minggu depan ya. Biar sekalian murojaah persiapan dulu nanti bisa. Oh ini kok tamrinnya yang tadi. Padahal kita lagi belajar wazan tafa'al. Latihannya tafa'al. Nah ini keliru juga berarti. Nah, berarti nggak jadi ya. Satu ini latihannya keliru. Ada yang mau disampaikan dulu? Satu-satu. Nanti insya Allah pekan depan kita masuk di al-babus salis in fa'ala yanfa'il. Nah, siapa tahu pekan depan kita bisa dapat 2 bab ya. In fa'ala, ifta'ala, terakhir nanti if'alla yang 5 huruf insya Allah. Nah, baik. Insya Allah mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kan untuk Senin malam itu nahwunya kan sudah hampir selesai insya Allah. Mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi. Nanti setelah itu mungkin kita masuk ke praktek baca kitab ya. Untuk mempraktekkan ilmu sorof kita juga. Biar tidak hilang gitu, ilmu sorofnya nanti. Nanti silahkan mungkin eh, kita mau pakai kitab apa, siapa tahu ada yang mau request boleh. Atau nanti lewat saya pun juga saya carikan memang sudah ada kitab-kitab yang ditulis untuk praktek bahasa Arab. Praktek bahasa Arab. Itu sudah ada. Misalnya ada kitab saya punya di rumah itu Al-Qiraatur Rasyidah. Itu untuk praktek baca kitab. Tapi lumayan mahal harganya, tebal soalnya untuk praktek baca kitab. Nah, nanti supaya ilmu sorof kita nanti bisa terpakai di sana, ilmu nahwu kita pun juga bisa eh, dimaksimalkan gitu kalau sudah praktek. Jadi ujian belajar nahwu kata guru kami itu bukan ketika kita ujian dapat 100 gitu. Misalnya kita tahu fa'il itu subjek, ujung ilmu nahwu itu tidak begitu. Tetapi adalah ketika kita bisa mempraktekkan. Ujian sebenarnya di situ. Jadi ada orang ketika ujian itu dia dapat 100. Tapi ketika praktek baca dia nggak bisa. Berarti
belum lolos ujian sebenarnya. Karena ujian ilmu nahwu sorof itu adalah ketika disodorkan kalimat berbahasa Arab, kemudian dia bisa baca. Nanti kualitasnya bisa dilihat di situ. Nah, nanti insya Allah Senin malam kita gunakan untuk itu. Setelah nanti selesai Al-Munir 2. Jadi Ahad pagi sorofnya kita lanjut, belajar wazan. Prakteknya di Senin malam plus nahwunya insya Allah. Itu nggih, Ustazah, sedikit tambahan dari saya supaya nanti nggak bingung ini ilmu sorof prakteknya buat apa gitu. Nah, nanti kita praktekkan di Senin malam insya Allah setelah Al-Munir 2 selesai. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di Senin malam di materi Nahwu insya Allah. Syukran, jazakumullah khairan kasir atas kehadirannya. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ajmain. Izin tutup, nggih.